SSKG PDG FK Uter. Saat ini saya sedang berada dalam penugasan preklinik bedah mulut dengan pembimbing Dr. Gigi Lewayan Ayu Rahaswanti, spesialis kedokteran gigi anak. Melalui video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai teknik suturing yang ada di kedokteran gigi. Jadi, suturing ini merupakan suatu teknik untuk menjahit luka yang tujuannya adalah untuk memegang flap di atas luka, untuk melakukan reapproximating dari tepi-tepian luka, kemudian untuk menjaga jaringan di bawahnya supaya tidak terjadi infeksi. Dia juga berfungsi untuk mengurangi perdarahan pasca operasi serta menjaga blood clot atau bekuan darah tetap di dalam soket pasca ekstraksi gigi. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama APD seperti masker dan handscoon, scalpel handle dan blade untuk incisi flap. Blade disematkan pada handle scalpel dengan needle holder hingga berbunyi klik. Needle holder untuk memegang needle saat suturing. Needle holder dipegang dengan ibu jari dan jari manis dimasukkan ke dalam loop dan distabilkan dengan jari tengah dan telunjuk. Needle dan sutur dengan sutur non-absorbable. Needle holder memegang jarum dan benang pada 1/3 lengkung proksimal dari panjang jarum. Scissor atau gunting. Di sini saya menggunakan standar sutur scissor untuk memotong sutur. Pinset kirurgis untuk memegang mukosa. Pinset dental untuk memegang sutur saat akan dipotong. Dan suturing pad. Incisi dan desain flap dengan menggunakan scalpel. Scalpel dipegang seperti memegang pena dengan menggunakan jari 1, 2, dan 3. Tekanan difokuskan pada sisi blade sesuai keperluan. Lakukan incisi dengan mata pisau dipertahankan tetap pada satu garis dan kedalaman tertentu. Lakukan secara kontinus dan jangan terputus-putus. Selanjutnya adalah pembuatan flap dengan cara melakukan incisi dan deseksi. Deseksi dilakukan dengan memiringkan mata pisau untuk memisahkan mukoperiosteum dari permukaan tulang. Di sini terdapat dua desain flap. Yang pertama adalah flap triangular dengan satu sayatan miring dan biasanya digunakan untuk odontektomi gigi molar impaksi rahang bawah. Yang kedua adalah flap trapezoid dengan dua sayatan miring yang biasanya digunakan pada anterior maksila maupun mandibula untuk ekstirpasi kista, apikoektomi, apex reksesi, odontektomi gigi premolar, caninus, incisif, serta gigi supernumerari. Dalam latihan kali ini, saya juga membuat soket dengan diameter 2 cm. Terdapat 5 jenis suturing yang biasa digunakan di kedokteran gigi. Yang pertama adalah simple interrupted suture, yang kedua adalah continuous unlocking suture, yang ketiga continuous locking suture, yang keempat meter suture yang terdiri dari vertical meter suture dan horizontal meter suture, serta figure of 8 suture. Yang pertama adalah simple interrupted suture. Dia merupakan teknik suturing yang paling sering digunakan. Jarum akan diinsersikan maksimal 5 mm dari tepi incisi dan keluar pada jarak yang sama di sisi yang berlawanan. Sebaiknya, jarum melewati margin incisi satu per satu. Jadi dimasukkan ke satu sisi terlebih dahulu, dikeluarkan, kemudian masukkan kembali ke sisi lainnya supaya kita menginsersikan jarum dengan kedalaman yang sama dan mengurangi resiko merobek jaringan. Selanjutnya, kita akan melakukan penyimpulan dengan memutar benang searah jarum jam sebanyak 2 kali pada needle holder. Kemudian needle holder digunakan untuk menjepit ujung bebas dari suturing dan masukkan ujung bebas tersebut pada loop yang sudah dibuat. Lakukan hal yang sama dengan memutar benang 1 kali berlawanan arah jarum jam dan lakukan kembali dengan memutar benang 2 kali searah jarum jam. Simpul jangan diletakkan pada garis incisi. Kemudian, potong benang kurang lebih 8 mm dengan menjepit benang menggunakan pinset dental dan potong bersamaan dengan gunting bedah. Kemudian, kita bisa melakukan hal yang sama hingga semua daerah incisi terjahit.
Teknik ini baiknya digunakan pada area yang akan mendapatkan tekanan besar dan perlu penutupan situs yang kuat. Keuntungan dari teknik ini adalah potensinya yang rendah untuk menyebabkan edema dan kerusakan sirkulasi kulit dan dapat menghasilkan jahitan yang kuat, serta jika satu jahitan longgar atau rusak tidak akan mempengaruhi jahitan lainnya karena disimpul secara terpisah. Namun, kerugiannya, jahitan ini perlu waktu yang cukup lama dan risiko yang lebih besar untuk meninggalkan bekas jahitan yang berbentuk seperti jalur kereta api. Kedua adalah continuous unlocking suture. Teknik insersi jarumnya sama seperti simple interrupted suture. Setelah jarum melewati kedua tepi incisi, kita akan membuat simpul awal terlebih dahulu. Kemudian, kita akan melanjutkan suturing ke titik-titik insersi jarum berikutnya secara terus-menerus hingga selesai. Continuous unlocking suture biasanya digunakan untuk menjahit luka yang dangkal dan panjang. Jahitan yang terakhir akan dibuat longgar sehingga menjadi loop sebagai ujung jahitan bebas. Kemudian kita akan membuat simpul dengan memutar benang 2 kali searah jarum jam dan needle holder digunakan untuk menjepit ujung jahitan bebas. Kemudian lanjutkan dengan membuat simpul memutar benang 1 kali berlawanan arah jarum jam dan 2 kali searah jarum jam, dan terakhir potong kelebihan benang. Teknik ketiga adalah continuous locking suture. Teknik ini hampir sama dengan continuous unlocking suture, namun jarumnya akan memasuki loop sebelum melewati jaringan yang berfungsi untuk menciptakan mekanisme pengunci. Loop akan diposisikan pada daerah bukal dan memberikan bentukan rantai di sepanjang incisi. Kemudian, suturing nantinya akan dilanjutkan ke titik insersi jarum berikutnya. Pada simpul akhir juga akan dibuat sama seperti teknik continuous unlocking suture. Keuntungan dari teknik jahitan continuous, baik continuous locking suture maupun continuous unlocking suture, adalah prosesnya yang cepat dan sedikit membuat simpul, sehingga tidak terlalu ketat dan menghindari resiko iskemia. Namun, kerugiannya, jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan menjadi rusak. Teknik yang keempat adalah teknik horizontal metre suture. Setelah dilakukan insersi jarum pada kedua sisi incisi, kita tidak langsung melakukan simpul terlebih dahulu, namun dilanjutkan dengan penetrasi jarum pada titik insersi berikutnya, 1 cm dari titik insersi pertama pada sisi yang sama dan paralel dengan garis incisi, kemudian dilanjutkan pada sisi yang berlawanan dan disimpul. Teknik suturing ini digunakan dalam kasus yang membutuhkan pembatasan atau penutupan jaringan lunak di atas rongga tulang. Keuntungan dari teknik ini adalah hasil suturing yang cukup kuat dan mampu mengembalikan ketegangan ekstrinsik dari luka. Kerugian dari teknik ini adalah pasokan darah yang sering kali mengalami konstriksi untuk tepi incisi. Teknik metres lainnya adalah vertical metres suture. Setelah kita melakukan insersi jarum pada kedua sisi incisi, kita akan melakukan insersi jarum kembali pada titik insersi yang lebih dekat dengan margin incisi dan diteruskan hingga ke sisi yang berlawanan, kemudian dilakukan simpul akhir. Penambahan penetrasi jarum dekat dengan margin incisi dapat menghasilkan penyembuhan luka yang lebih cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Teknik suturing ini digunakan jika diperlukan reaproksimasi dari margin luka dengan kuat dan aman. Vertical metre suture dapat digunakan untuk incisi yang dalam. Indikasi utama penggunaan vertical metre suture adalah untuk menyamakan permukaan incisi, yaitu saat tepi incisi tidak sama tinggi, sehingga jika digunakan simple interrupted suture, tepi luka yaitu epitel dengan epitel tidak bertemu. Keuntungan dari teknik ini adalah memaksimalkan eversi luka, mengurangi dead space, dan mengurangi ketegangan luka. Kelemahan teknik penjahitan ini adalah lebih banyaknya terbentuk crossmark. Selanjutnya adalah teknik suturing pada flap triangular dan trapezoid.
Suturing pada flap triangular dan trapezoid akan dimulai pada bagian angulasinya terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan pada bagian lainnya dengan teknik simple interrupted suture. Teknik terakhir adalah figure of 8 suture. Pertama, kita akan insersikan jarum pada satu titik insersi dan dilanjutkan pada titik insersi berikutnya seperti pada video. Kemudian, lakukan simpul dengan ujung bebas yang ada di titik pertama dan potong kelebihan sutur. Teknik ini biasa digunakan untuk menutupi soket pasca ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot yang dapat menyebabkan dry socket. Keuntungan dari teknik ini adalah perlindungan yang baik bagi situs bedah dan adaptasi yang baik dari papila gingiva. Penelitian membuktikan bahwa teknik figure of 8 suture menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan simple interrupted suture. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik suturing yang ada di kedokteran gigi. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Om Santi.